Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Alhamdulillah kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat bermuajahah, bermusafahah dan juga mendapatkan keberkahan daripada menuntut ilmu dan juga keberkahan di bulan yang berkah ini, bulan Ramadan. Semoga kita mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmah, mendapatkan itqu minan nar minallah taala. Dan semoga Allah terima ibadah kita dan insyaallah kita keluar daripada Ramadan bersama Ramadan dan sehingga Ramadan bersama kita di setiap waktu. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana membudayakan daripada berbagi dan juga bagaimana menjadikan wakaf sebagai lifestyle. Ya, dan kali ini kita akan membahas berbagi ini dalam terminologi bersedekah, karena berbagi ini banyak bentuknya. Alhamdulillah, karena sedekah ini mempunyai banyak keutamaan. Ini bagian daripada syariat Rasulullah SAW. Keutamaannya banyak sekali, di antaranya bahwa sesungguhnya dengan sedekah meredam daripada amal haram, dan berikutnya dengan sedekah akan menolak bala dan juga mengangkat derajat, melapangkan rezeki dan juga menambahkan rezeki, dan banyak lagi daripada keutamaan sedekah. Oleh karenanya di sini sedekah umumnya dalam bentuk dia temporary, ya, mungkin hanya selama hidup. Nah, ada cara lain yang dia untuk melanggengkan, mengistiqomahkan daripada pemberian ini, yaitu dengan cara berwakaf. Ya, dengan berwakaf, bahwa sungguhnya harta yang diberikan ditasarrufkan, ya, atau digunakan untuk untuk umat, ya, untuk orang yang banyak lillahi ta'ala. Nah, di sini bahwa sungguhnya keutamaan wakaf ini mempunyai keutamaan dari wakaf ini banyak, ya, daripada tadi, daripada keutamaan yang tadi, pemberian tadi, ya, bahwa sungguhnya wakaf ini menjadi pahalanya mengalir, ya, sampai dia akhir zaman dengan niatnya. Dan juga dengan berwakaf tadi, bahwa sungguhnya pahalanya lebih banyak. Kenapa? Karena digunakan untuk manfaat orang banyak, dan banyak lagi daripada keutamaan dari berwakaf. Oleh karenanya kita ambil di sini, alhamdulillah, bagaimana membudayakannya dan juga bagaimana menjadikan lifestyle. Nah, di sini kita mengambil konsep daripada yang kita sering ketahui, bahwa sungguhnya konsep dipaksa, ya, terpaksa, bisa, terbiasa, dan luar biasa. Nah, di sini adalah konsep yang menjadi acuan bagaimana orang itu menjadikan hal-hal baik menjadi suatu kebiasaan sehingga menjadi budayanya. Nah, di sini ada hal yang harus diperhatikan, ada 3 tahapan yang harus diperhatikan. Pertama, mulailah dari diri sendiri, karena tidaklah mungkin kita membuat budaya jika tidak dimulai dengan diri sendiri. Qala Allah Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidaklah Allah mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka hingga mereka merubah nasib mereka sendiri. Dan juga yang kedua, bahwa sungguhnya mulailah dengan hal yang kecil. Ya, kenapa? Karena sesuatu yang besar itu belum tentu bisa diharapkan. Nah, di sini ada hadis dari Rasulullah SAW yang artinya bahwa sungguhnya Rasulullah melarang para perempuan-perempuan untuk mengecilkan daripada pemberian tetangganya, walaupun dia suatu hal yang kecil, ya, di sini diutamakan daripada daging yang menempel pada tulang, ya, dalam sup. Nah, dan yang ketiga, tahap yang ketiga, bahwa sungguhnya mulai dari sekarang. Nah, dalam mencapai budaya ini mulai sekarang, karena waktu itu, ya, tidaklah terbatas. Kita nggak tahu kapan kita akan hidup dan kita akan meninggal. Dan inilah konsep yang harus dimulai. Nah, ada beberapa hal lagi yang harus kita perhatikan, bahwa sungguhnya faktor-faktor yang mempengaruhi ini, ya, bagaimana bahwa sungguhnya budaya ini atau kebiasaan ini menjadi lebih kuat. Yang pertama, yang jelas, ya, pertama dari diri sendiri. Yang kedua, dari lingkungan. Ketiga, yang jelas, hidayah Allah Ta'ala. Bagaimana kita mengambil contohnya, bahwa sungguhnya kita sering melihat ada orang itu lingkungannya kurang baik, ya, dan dia
tapi dia mampu menjadi orang yang berdermawan dan mampu berwakaf. Kenapa? Karena dia mujahadah. Ini ada seperti ini. Ada juga kedua, ada orang yang mungkin yang saya temui bahwa semuanya ada keluarga, ada orang yang dia mempunyai kebiasaan berwakaf. Ternyata dia lihat bahwa sungguhnya dari kakek-kakeknya, orang tuanya itu kebiasaan berwakaf. Akhirnya apa? Menjadikan itu suatu kebiasaan, jadi tren dalam hidupnya. Yang terakhir, inilah yang utama, semua itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak karena hidayah dari Allah taala, tidak mungkinlah kebaikan-kebaikan ini bisa terwujud. Nah, kita berdoa ya, semua ini semoga kita dapat dijadikan Allah orang-orang yang mudah untuk berbagi, mudah untuk melakukan hal-hal yang baik. Semoga dengan amal dan kebaikan ini Allah ridai semua ahwal kita fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.